الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, yang tentunya tidak bosan-bosannya kita senantiasa meminta kepada Allah SWT untuk diberikan taufiknya, diberikan petunjuknya, agar senantiasa bersemangat dan istiqomah mempelajari ajaran agama kita untuk mengenalnya, dan setelah mengenal dan mengetahuinya tentunya yang lebih penting dari itu adalah untuk mengamalkannya, mengaplikasikannya. Karena ada ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa amal itu ibaratnya seperti pohon yang tidak berbuah. Bahkan orang yang ilmunya banyak tapi amalannya tidak bersesuaian dengan ilmunya, ada ancaman dosa yang lebih besar, hukuman yang lebih besar daripada orang yang berbuat kesalahan tapi memang belum dibekali ilmu. Nabi SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-'alimu la ya'mal bi ilmi. Orang yang termasuk nanti mendapatkan hukuman paling besar di yaumul qiyamah adalah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, itu yang paling urgent, itu yang paling penting yang kita inginkan, ya, kita berilmu tapi juga kemudian diamalkan. Teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana seperti kebiasaan kita di hari Kamis, di malam Jumat, kita lanjutkan pembacaan kitab Syarah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, itu Al-Futuhat Ar-Rahmaniyah fi Syarah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah. Kitab Al-Futuhat Ar-Rahmaniyah, penjelasan dari syair Al-Urjuzah yang berjumlah 100 bait yang berisi tentang tema penyebutan kondisi sirah atau biografi Asyraful Bariyah, yaitu makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dituliskan oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi, dan ini disyarah oleh Profesor Dr. Walid Ibn Idris Al-Manisi hafizahullah ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita masuk kepada bait yang ketiga. Ibnu Abil Is rahimahullah mengatakan mauliduhu fi ashiril fadili rabi'il awwal 'amal fili. Kelahirannya Nabi Muhammad SAW, maulid, ismuz zaman, itu waktu atau isim yang menunjukkan waktu adanya kelahiran. Kata Ibnu Abil Is fi ashiril fadili, yaitu di tanggal 10 di bulan yang mulia, yaitu Rabi' al-Awwal, di tahun gajah, di Rabiul Awal, di tahun gajah. Yang kemarin juga sudah dijelaskan bahwa orang Arab itu yu'arrikhuna bil hawadits al-masyhurah. Dahulu mereka menentukan tanggalan atau menentukan suatu peristiwa besar itu sebagai patokan penanggalan. Jadi dikatakan tahun gajah, karena pada saat itu raja atau salah satu gubernur dari kerajaan Habasyah yang mana diutus untuk meninggali Yaman, namanya Abrahah, namanya Abrahah, yang dahulu sebelumnya kalau kita baca di sumber yang lain, Abrahah ini di Yaman waktu itu mereka beragama Nasrani, Abrahah ini di Yaman punya tempat ibadah namanya Al-Qulais, yaitu sebuah kanisah atau gereja yang megah, yang dibuat dengan mewah, yang mana pada saat itu ditujukan dibuat itu dalam rangka menyaingi Ka'bah, agar orang-orang tidak perginya ke Mekkah, perginya ke Yaman. Namun orang-orang bangsa Arab pada saat itu, walaupun agama mereka sebagian besarnya sudah bercampur sinkretisme antara agama Ibrahim alaihissalam dan yang dibawa Ismail bercampur dengan kebudayaan yang berbau kesyirikan, tapi mereka tetap masih menjaga kebiasaan datang ke Baitullah untuk tawaf, untuk haji. Jadi
gereja yang mewah megah dibangun Abrahah di Yaman ini tidak laku. Bahkan pada saat itu orang-orang Quraisy sengaja datang untuk menghinakan Abrahah ini membawa kotoran onta dan yang semisalnya, kemudian disebar di gereja tersebut. Karena disebar di situ, kemudian Abrahah marah dan mengumpulkan pasukan yang dipimpin ya di depannya dengan pasukan yang menunggang gajah. Nah, awal mulanya sebabnya itu. Kenapa Abrahah ingin membinasakan ya atau ingin menghancurkan Ka'bah, awal mulanya demikian. Dan terjadilah itu sebagaimana jenengan sering baca dan hafal maknanya di surat Al-Fil. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat ya. Nah, pada saat itulah dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut Nazim atau menurut Ibnu Abil Iz yang membuat syair ini, beliau berpendapat bahwa Nabi SAW dilahirkan di tanggal 10 bulan Rabiul Awal. Tayyib. Kemudian di bait selanjutnya, bait keempat, Ibnu Abil Iz mengatakan, lakinnamal masyhuru tsani ashrihi fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi. Lakinnamal masyhuru tsani ashrihi fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi. Namun yang tenar dan terkenal di tengah ahli sejarah atau di kalangan para ulama sejarah, Nabi SAW itu lahir bukan tanggal 10 Rabiul Awal, tapi yang terkenal adalah di tanggal 12 Rabiul Awal. Fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi, yaitu tepatnya di hari Senin ketika matahari atau ketika fajar terbit. Jadi tepatnya di hari Senin ketika fajar terbitnya itu di pagi hari. Ya, yang masyhur di tanggal 12. Syekh Walid mengatakan, An-Nazimu rajjaha anna maulidan Nabi kana fil yaumil 'ashir min syahri Rabi'il Awal. Jadi, Nazim yaitu pembuat syair Ibnu Abil Iz di sini lebih menguatkan pendapat bahwa tempat atau waktu kelahirannya Nabi SAW itu adalah di tanggal 10 di bulan Rabiul Awal. Lakinnahu asyara ila annal qaulal masyhur 'indal ulama. Tapi beliau juga mengisyaratkan bahwa ada pendapat yang tenar dan masyhur di tengah kalangan ulama bahwa Nabi lahirnya di tanggal 12. Fi yaumil itsnain, yaitu tepatnya di hari Senin, dan ini sebagaimana Nabi SAW sendiri kabarkan tentang dirinya. Dari hadis Abu Qatadah, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya, kenapa beliau berpuasa hari Senin. Jadi Nabi punya kebiasaan puasa hari Senin. Nah, ditanya oleh seorang sahabat dan pertanyaan ini didengar oleh Abu Qatadah. Dan Nabi menjawab ketika ditanya ke ya Rasulullah, kenapa Anda sering puasa hari Senin? Nabi mengatakan, ya, dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'itstu au unzila alayya. Hadis riwayat Muslim. Ya, Nabi mengatakan, dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana dahulu saya dilahirkan. Dan hari ketika aku diutus menjadi Nabi dan Rasul. Atau hari ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada diriku. Memberikan wahyu kepada diriku. Jadi, untuk masalah harinya itu memang disepakati oleh para ulama. Harinya adalah hari Senin. Berdasarkan kabar valid ini yang disebutkan oleh Imam Muslim. Maka dikatakan, ya, Syekh Walid mengatakan, fawiladatuhu yaumal itsnain syai'un majzumun bihi. Wattafaqu ala annahu wulida yaumal itsnain min syahri Rabi'il Awal. Jadi para ulama ya mengatakan bahwa kelahiran Nabi SAW di hari Senin ini adalah sesuatu hal yang jazm. Maksudnya dipastikan dengan tegas, dengan kuat. Bahkan mereka pun bersepakat hari tersebutlah hari di mana Nabi SAW dilahirkan. Ya, jadi ada hari-hari yang istimewa ya dalam dalam merangkum peristiwa. Ya, dalam merangkum peristiwa ada hari-hari yang mulia. Salah satunya adalah hari Senin. Ya. Kalau kita baca di Syarah Al-Urujuzah Al-Mi'iyah di syarahnya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr, beliau juga membawakan athar bahwa hari Senin itu adalah hari Nabi SAW dilahirkan. Hari beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul atau diturunkan wahyu kepada beliau. Itu juga hari Nabi SAW hijrah keluar dari Mekah. Hari Senin juga adalah hari
ketika Nabi SAW sampai ke Madinah. Hari Senin juga adalah hari ketika Nabi SAW wafat. Jadi semuanya di hari Senin. Ada hari yang lain juga, hari Jumat yang merupakan juga hari istimewa, hari raya pekanan bagi kaum muslimin. Nabi SAW mengatakan, ya, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari menyingsing di hari tersebut adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi uhbita wa fihi tiba alaihi wa fihi mat wa fihi taqumus sa'ah. Di hari Senin adalah hari ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Hari Senin pula adalah hari ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surganya. Hari Senin pula adalah hari Jumat pula adalah hari Jumat maksudnya ya. Hari Jumat adalah hari Allah menciptakan Nabi Adam. Hari Jumat pula adalah hari ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surganya. Hari Jumat pula adalah hari ketika Nabi Adam diterima pertaubatannya oleh Allah SWT. Dan hari Jumat pula adalah hari ketika Nabi Adam diwafatkan. Dan kelak hari kiamat pun akan didirikan di hari Jumat. Jadi ada beberapa hari yang istimewa. Nah, kembali ke masalah lahirnya Nabi SAW. Ulama sepakat tentang harinya. Namun mereka berselisih pendapat. Ya. Disebutkan dalam kitab yang lain, Ar-Rawdul Anf. Ya. Oleh As-Suhaili. Al-Imam As-Suhaili dalam kitab Ar-Rawdul Anf, beliau menyebutkan bahwa perselisihan pendapat ulama tentang tanggal berapa sih sebenarnya tepatnya lahirnya Nabi. Beliau menyebutkan ada beberapa tanggal. Wakhtalafu hal huwa fil yaumits tsani. Berarti ada yang berpendapat Nabi lahir itu tanggal 2 Rabiul Awal. Awil tsamin. Ada yang berpendapat juga di tanggal 8 Rabiul Awal. Awil ashir. Ada juga yang berpendapat tanggal 10 dan yang tenar adalah tanggal 12. Jadi minimal ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan beliau lahir tanggal 2, ada yang mengatakan beliau lahir tanggal 8, ada yang mengatakan beliau lahir tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12. Wal qaulu bi annahu wulida fi tsamin. Adapun pendapat yang mengatakan beliau lahir di tanggal 8 itu adalah salah satu riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Malik. Imam Malik bin Anas ya, beliau meriwayatkan riwayat tersebut bahwa Nabi lahir di tanggal 8. Nah, Imam Malik mengambil dari Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, salah seorang tabi'in. Dan ini ya di buku yang lain, di syarahnya Syekh Abdul Razak mengutip bahwa pendapat bahwa Nabi lahir tanggal 8 ini pendapat yang dianggap oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani yang paling kuat. Ya, karena sanadnya bersambung. Ya, beliau mengatakan dalam kitab Shahihus Sirah, ya, dalam kitab Shahih Sirah, Syekh Al-Albani mengatakan wa fi syahrihi aqwalun zakaraha Ibnu Katsir fil asl. Berkenaan dengan bulan di mana Nabi SAW dilahirkan, ada banyak pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Wa kulluhu mu'allaqatun biduni asanid. Kesemuanya disebutkan secara mu'allaq tanpa ada sanad yang bersambung. Sanad itu silsilatur ruwatil hadis. Sanad itu adalah silsilah orang-orang yang meriwayatkan suatu kabar. Ya, rata-rata mu'allaq, yaitu ada sisi keterputusannya, jadi tidak bersambung. Yumkinun nazar fiha wa waznuha bimizani ilmi mustalahil hadis, yang membutuhkan untuk ditinjau ulang, ya, dan ditimbang ulang dengan ya sudut pandang ilmu mustalahul hadis. Illa qaula man qala, kecuali satu, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa Nabi lahir di tanggal 8 Rabiul Awal. Fa innahu rawahu Malikun wa ghairuhu. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan yang selainnya dengan sanad yang sahih dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dan dia adalah seorang tabi'in yang mulia. Wa la'allahu lidzalika sahhaha hadzal qaul ashabut tarikh wa i'tamaduhu. Atas dasar inilah, yaitu atas dasar sanadnya ini bersambung inilah, oleh karenanya banyak ahli sejarah yang lebih menguatkan pendapat bahwa Nabi SAW lahir di tanggal 8 Rabiul Awal. Baik. Jadi ada 4 pendapat paling tidak, ya, itu menurut ahli sejarah yang meruntut atau berargumentasi pendapatnya dengan asar, yaitu dengan hadis. Tapi nanti ada sudut pandang yang lain juga dari para falakiyun, yaitu ahli falak, yang mereka memakai hisab, yaitu hitungan matematika secara ilmu falak. Mereka berpendapat inna awwala yaumil isnain fi syahr rabi'il awal fi sanati allati wulida fiha an-nabi fi amil fil kana yuwafiq yaumil tsani min rabi'il awal.
Kalau menurut sudut pandang ahli falak, yaitu ahli ilmu falak, mereka menghitung mundur gitu dengan cara perhitungan ilmu falak. Menurut mereka, kalau dikatakan hari Senin ketika Nabi dilahirkan, ya, di tahun yang saat itu terjadi peristiwa Abrohah, tahun gajah, itu kalau dihitung mundur, menurut ahli falak, sebenarnya yuwafiqu yaum ats-tsani min Rabiul Awal. Menurut mereka adalah bertepatan di hari kedua di bulan Rabiul Awal. Menurut mereka, ya, bertepatan dengan tanggal 2. Dan tinggal kita tambahkan 7 hari gitu. Karena perbedaan satu pekan kan 7 hari. Jadi kalau misalnya kan disepakati hari Senin, disepakati hari Senin. Dalam hadis tadi disepakati beliau lahir di hari Senin. Tapi menurut hitungan ilmu falak, itu kalau dihitung mundur menurut mereka itu sebenarnya lebih bertepatan tanggal 2 Rabiul Awal. Jadi hari Seninnya itu setelah tanggal 2, 7 hari setelahnya apa? Tanggal 9. 9, 7 hari setelahnya tanggal 16. 16, 7 hari setelahnya tanggal, ya, dan seterusnya. Jadi misalnya itu hari Senin, kalau dihitung mundur ya kemungkinan tadi lebih tepatnya tanggal 2. Atau kalau tidak hari Senin setelahnya yaitu tanggal 9. Kalau nggak tanggal 9 ya tanggal 16 dan seterusnya. Jika itu dikatakan di bulan Rabiul Awal. Fahadhil ayyam al-itsnain fi hadzal syahr alladhi wulida fihi an-nabi falakiyan. Nah, ini tadi adalah pendapat jika ditinjau secara ilmu falak. Lidzalika qalu yastahilu anna yaumal itsnain yuwafiq yaumal itsnai asyar. Oleh karenanya kalau ulama falak ya, mereka akan mengingkari bahwa Nabi SAW dilahirkan di tanggal 12, walaupun tanggal 12 itu adalah pendapat yang masyhur ya, pendapat yang tenarnya tanggal 12. Tapi di sini ya Syekh Walid memberikan catatan juga. Wa kama huwa ma'lum, menjadi sesuatu yang menjadi rahasia umum diketahui bersama. Al-hisabul falaki bin nisbati lirru'yah qad yataqaddam yauman aw yata'akhkhar yauman. Perhitungan secara falak ya, jika dibandingkan dengan ru'yah, karena sebenarnya kan hitungan bulan Hijriah itu kan pakai ru'yah, ru'yatul hilal. Setiap akhir bulan dilihat. Ya. Kalau di akhir bulan itu nanti di sore hari dilihat hilal kelihatan untuk bulan depan, berarti sudah berganti bulan. Tapi kalau misalnya tidak terlihatkan, berarti apa? Digenapkan jadi 30 hari. Ya. Jadi walaupun secara hitungan falak mungkin bisa dikatakan menurut mereka lebih tepat, tapi juga kalau dibandingkan dengan metode penetapan tanggalan secara hijriah, itu memang tidak bisa dihitung gitu. Sandarannya adalah dengan mata. Yaitu ketika akhir bulan itu dilihat hilal kelihatan enggak besok. Misalnya sekarang Rabiul Awal. Nanti di tanggal 29 Rabiul Awal mau menetapkan tanggal ya 1 Rabiul Tsani, ya di tanggal 29 itulah di sore hari melihat hilal. Hilal untuk Rabiul Tsani kelihatan enggak? Kalau hilalnya kelihatan ya, maka berarti besoknya sudah tanggal 1. Berarti Rabiul Awal cuma 29 hari. Kalau tidak kelihatan, maka apa? Digenapkan jadi 30 hari. Karena bulan Komariah itu kemungkinannya cuma 2, cuma 29 atau 30. Tidak mungkin 28, tidak mungkin juga 31. Maka beliau mengatakan, ya. Jadi terkadang maju sehari atau mundur sehari kalau hitungan falak dibandingkan dengan hitungan Komariah. Karena sandarannya kalau falak dengan hitungan, kalau Komariah dengan pandangan mata kepada si hilal tadi. Ya. Falidzalikal qaul bi annahu fi tsamin aw al-ashir la yata'arad. Oleh karenanya jika melihat dari kemungkinan cara perhitungan memang yang berbeda, ya, cara perhitungan dengan falak dengan cara perhitungan dengan menentukan dengan mata, penentuan dengan mata melihat hilal ini sebenarnya tidak ada yang kontradiksi gitu. Beliau mengatakan la yata'arad ma'al hisabil falak. Jadi misalnya ada yang mengatakan bahwa Nabi lahir di tanggal 8 atau tanggal 10 atau tanggal 12, ini sebenarnya juga tidak berkontradiksi dengan perhitungan yang falaki. Fal qaulu bi annahu al-ashir kama dzakara al-muallif aw tsamin kama warada fi Muhammad ibn Jubair bin Mut'im asah. Nah, karena untuk berkaitan dengan penentuan tanggalnya tadi ada asar yang khusus, yaitu ada dalil yang khusus seperti yang tanggal 8 riwayat Imam Malik, maka di sini penulis yaitu
pensyarah Syekh Walid bin Idris, beliau mengatakan kalau dilihat dari sisi yang rojihnya lebih dekat yang mana, beliau lebih menguatkan yang tanggal 10 atau tanggal 8. Karena yang tanggal 8 apalagi ada asarnya, yaitu ada riwayatnya dari Jubair bin Mut'im, ya, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, ya, secara tersambung, ya. Jadi intinya ada beberapa pendapat teman-teman sekalian, ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12. Yang tanggal 2 itu lebih dikuatkan oleh orang-orang yang menghitungnya secara ilmu falak, ya. Yang mengatakan tanggal 8 lebih dikuatkan karena ada sanad dari asar yang kuat. Yang berpendapat tanggal 10, ya, itu pilihan si penulis, yaitu Ibnu Abil Is. Yang tapi di sini sisi argumentasinya tidak disebutkan apakah bersandar kepada dalil khusus atau tidak, ya, tapi kemungkinan ada. Adapun yang berpendapat tanggal 12 itu apa? Ya, karena pendapat yang masyhur dan tenar memang tanggal 12. Oke, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada sedikit, ya, ada sedikit kutipan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan, "Wa hadzal ikhtilaf fi tahdidil yaum alladzi wulida alaihi salatu wassalam." Khilaf atau perselisihan pendapat tentang penetapan kapan Nabi SAW ini dilahirkan di bulan Rabiul Awal, ya, yang disebutkan oleh para ulama, yaitu di tanggalnya berapa yang tepat ini menunjukkan apa? La yatarattabu 'alaiha hukmun syar'iyyun, bahwa sebenarnya, ya, dalam penentuan kapan Nabi SAW ini dilahirkan tidak ada konsekuensi hukum syar'i dari tanggal tersebut, ya. Tidak ada konsekuensi hukum syar'i dengan tanggal tersebut. Wa illa law kana yatarattab 'ala dzalika hukmun syar'i aw 'amalun masyru' lama kana fi tahdidi maulidihi hadzal ikhtilaf alladhi yudhkaru fi jami'i kutubit tarikh. Jadi kalau misalnya, ya, memang ada konsekuensi hukum syar'i atau amalan yang masyru', ya, maka tentunya tidak akan mungkin didapati adanya perselisihan pendapat ulama dalam masalah tanggal lahirnya. Wa man jazama bi yaumin muayyanin min syahri Rabiul Awwal annahu wa yaumu maulidin nabi, barang siapa yang merasa menjazam, ya, yaitu menentukan secara pasti dan menganggap itu yang paling benar. Jadi tanggal berapa Nabi SAW dilahirkan, ya, fala dalila wadihun, ya, indahu, sebenarnya tidak ada dalil yang benar-benar terang benderang atas pendapat yang menjadi pilihannya. Jadi semuanya muhtamil gitu, semuanya memang ada kemungkinan. Nah, ketika ada khilaf dalam penentuan tanggalnya ini, berarti sebenarnya memang tidak ada konsekuensi hukum syar'i, amalan syar'i, ya, yang berkaitan dengan kelahiran Nabi. Maksudnya apa? Ya memang nggak ada ritual tertentu gitu. Kalau memang ada ritual tertentu dengan kelahiran Nabi, pasti ada penjelasan jelas Nabi itu lahirnya di tanggal berapa. Nah, teman-teman sekalian, ini juga menjadi apa? Menjadi salah satu argumentasi bagi para ulama yang berpendapat bahwa, ya, seperti perayaan, ya, ngapunten ya, perayaan Maulid Nabi SAW, itu merupakan sesuatu yang pertama tidak kuat dan bisa dikatakan sesuatu yang diada-adakan dalam agama, atau dalam tanda kutip adalah suatu kebid'ahan yang memang tidak pernah dilakukan. Karena kalau memang itu ibadah harusnya jelas tanggalnya berapa. Ini penentuan tanggalnya pun bermasalah gitu. Ini menunjukkan bahwa apa? Memang tidak ada konsekuensi amalan atau hukum syar'i yang berkaitan dengan tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terkadang seseorang itu hanya terfokus pada euforia semata. Oh, masya Allah kelahiran Nabi dan semisalnya. Tapi terkadang dia melupakan sisi-sisi yang lain. Dia senang dengan kelahiran Nabi SAW, tapi banyak hal yang lain yang dilupakan. Ya. Seakan-akan menandakan dirinya paling cinta Nabi SAW dengan merayakan hal itu, tapi ternyata di luar itu dia termasuk orang yang paling lalai dengan sunnah-sunnah Nabi yang lain. Padahal yang lain ada yang lebih jelas, yang dalilnya lebih gamblang, perintahnya lebih gamblang, tapi tidak dia kerjakan. Ada larangan yang jelas melarang ini dan itu, justru malah banyak mereka tercebur dalam larangan itu.
Itu ada dalil-dalil yang lebih jelas yang menunjukkan amalan-amalan yang lain justru tidak dikerjakan atau justru tidak dihindari. Nah ini sesuatu yang dipermasalahkan justru malah mereka berlomba-lomba dalam hal ini. Ini sesuatu yang menjadi koreksi kita bersama. Kecintaan kita kepada Nabi SAW, ya, jangan hanya terbatas kepada sekedar merayakannya saja. Ada hal penting yang lebih urgent yang lain yang harusnya lebih menjadi sesuatu yang titik beratnya lebih berat atau lebih besar daripada itu. Dan kalau mau dibahas, ya mau dibahas, ya banyak hal-hal yang melemahkan pendapat adanya perayaan itu. Jadi kalau dilihat dari tinjauan sejarah pun, ya, secara sejarah orang-orang yang pertama kali melakukan amalan itu bukan orang-orang yang berada di masa sahabat, bukan orang-orang yang berada di masa tabi'in, juga bukan orang-orang yang berada di masa a'immah arba'ah. Justru yang ada adalah orang-orang mereka yang berada di dinasti Fatimiyun, ya, dinasti Fatimiyun, yaitu dinasti yang dahulu pernah menguasai Mesir, ya. Dinasti yang pernah menguasai Mesir yang sekarang ada Al-Azhar itu, Jami'ul Azhar itu, ya. Dulu kan awal mulanya yang membangun mereka adalah dinasti Fatimiyah, ya. Yang mereka alirannya adalah Syiah, ya. Nah, disebutkan oleh Syekh Ali Mahfudz dalam kitab Al-Ibda' fi Madaril Ibtida'. Beliau menjelaskan, awwalu man ahdatsaha bil Qahirah al-khulafa al-Fatimiyun. Syekh Ali Mahfudz dalam kitab Al-Ibda' fi Madaril Ibtida' halaman 251. Beliau mengatakan, ya, yang pertama kali memunculkan, memprakarsai adanya ini, ya, amaliyah tadi di Kairo adalah al-khulafa al-Fatimiyun. Itu para khalifah dinasti Fatimiyah di Al-Qarnir Rabi', pada masa Qarn keempat. Qarn itu apa bahasanya? Abad keempat, ya. Fabtada'u sittata mawalid. Mereka membuat 6 perayaan maulid dalam setiap tahunnya, yaitu maulidnya Nabi, maulidnya Imam Ali radhiyallahu anhu, wa maulid Fatimah Az-Zahra, maulidnya Fatimah, kemudian maulidnya Hasan dan Husain, dan juga maulid khalifah dari dinasti itu, ya, dan yang lainnya. Jadi dikatakan dalam sejarah yang pertama kali membuat adalah dinasti Fatimiyah yang secara ideologi mereka berasaskan pemahaman Syiah. Jadi mereka yang buat pertama kali. Jadi kalau ditinjau dari sejarah tidak ada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in atau orang-orang setelahnya, melainkan yang membuat pertama kali adalah orang-orang Fatimiyun. Jadi dari sisi tinjauan tanggalnya aja bermasalah, 2 orang yang pertama kali mempelopori juga bermasalah, ya. Kemudian beberapa dalil yang digunakan pun juga bermasalah, gitu. Beberapa dalil yang digunakan pun juga bermasalah. Salah satunya mereka mengatakan bahwa kenapa kita tidak boleh senang? Kenapa kita tidak boleh untuk merayakannya? Lawang ada asar yang mengatakan bahwa Abu Lahab, pamannya Nabi SAW yang divonis neraka saja, gara-gara dulu ketika Nabi SAW lahir, ya, Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah, ya. Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah, budak hamba sahaya namanya Suwaibah. Nah, ketika Nabi SAW lahir, dikabarkan kepada pamannya Abu Lahab senang dengan kelahiran keponakannya. Laki-laki, ya. Orang Arab jahiliyah ketika dilahirkan untuk mereka anak laki-laki mereka senang. Tapi kalau dilahirkan anak perempuan mereka apa? Murka. Nah, saking senangnya Abu Lahab, dia sampai membebaskan Suwaibah. Bahkan Suwaibah menjadi ibu sepersusuannya Nabi SAW selain Halimah As-Sa'diyah, ya. Nah, karena dulu Abu Lahab pernah punya jasa, ya, jasanya adalah membebaskan Suwaibah yang akhirnya menyusui Nabi dan juga dia senang dengan kelahiran Nabi. Dikatakan dalam hadis, memang hadisnya riwayat Bukhari, ya. Suwaibah maulatun li Abi Lahab, kana Abu Lahab a'taqaha fa arda'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah adalah bekas budak hamba sahayanya Abu Lahab. Dahulu Abu Lahab membebaskannya, kemudian Suwaibah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma mata Abu Lahab,
ya, uriyahu ba'du ahlihi bisyarri hibah. Ketika Abu Lahab telah ya meninggal, sebagian keluarganya diperlihatkan dalam mimpi dalam kondisi apa? Abu Lahab dalam kondisi bisyarri hibah, ai bisu'i hal. Jadi ada keluarganya yang bermimpi melihat kondisi Abu Lahab dalam kondisi yang mengenaskan, sengsara. Qala lahu madza lakita, dikatakan kepada Abu Lahab, apa yang engkau temui sekarang? Dia mengatakan, lam alqa ba'dakum ghairu anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Suwaibah. Ya, tidaklah ada apa yang aku dapati ya, melainkan tiap hari diazab terus. Melainkan ya, saya diberikan anni suqitu, tapi saya dalam satu kondisi tertentu saya diberikan air minum, ya, diminumi. Mendapatkan misalnya orang dalam kondisi panas diazab, kemudian ada kesempatan tertentu dia dikasih minum. Ini kan seakan-akan dapat keringanan. Dengan sebab apa? Dengan sebab dahulu dia merasa gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW dan dengannya akhirnya membebaskan Suwaibah. Nah, sisi pendalilannya apa? Sisi pendalilannya mereka mengatakan kalau Abu Lahab saja yang mati dalam keadaan kufur, senang dengan kelahiran Nabi, yang dengan kesenangannya dengan kelahiran Nabi akhirnya sampai ketika meninggal pun gara-gara senangnya tadi mendapatkan manfaat di akhirat, ya, mendapatkan jeda siksaan dengan dikasih minum, apalagi kita yang kaum muslimin, masa kita tidak boleh berbahagia? Paham ya sisi pendalilannya? Mereka berdalil dengan itu, dengan kisah ini. Wong Abu Lahab yang non muslim yang sampai meninggal dalam kondisi musyrik saja, gara-gara dulu ya senang, gara-gara dulu bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, akhirnya ketika diazab pun ada jeda waktu di mana dia dikasih minum, dikasih keringanan, ya, gara-gara dengan senangnya dia dulu dengan kelahiran Nabi. Masuk kita yang kafir aja seperti itu, yang kita kaum muslimin harusnya ketika senang nanti akan ada pahala yang lebih besar. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah ini adalah mimpinya, bukan mimpinya Nabi. Ini mimpinya siapa? Mimpinya Urwah bin Zubair. Dan mimpinya orang selain Nabi bukan wahyu. Maka tidak bisa jadi argumen, tidak bisa dijadikan dalil. Ya. Kecuali itu Nabi yang mengabarkan. Kecuali Urwah bin Zubair mengabarkan dan Nabi membenarkan, baru ada takrir. Ya. Bisa terhukumi sebagai hadis. Tapi ketika ini keluar dari lisan seorang yang bukan Nabi dan itu mimpi, dan mimpinya bukan mimpi Nabi, maka tidak bisa terhitungi sebagai wahyu. Ketika tidak bisa dihukumi sebagai wahyu, maka tidak bisa menjadi landasan hukum untuk suatu amalan tertentu. Dan taruhlah misalnya itu bisa menjadi satu landasan dalil, tapi ternyata misalnya kita taruhlah, ya, kita katakan itu bisa jadi landasan dalil untuk membenarkan amaliyah tadi. Maka kita katakan juga bahwa dalil ini bertentangan dengan Quran. Ketika ada ta'arud antara dua dalil dan yang satu lebih kuat, maka kita rajihkan yang lebih kuat. Dan ternyata asar tadi bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ya, salah satunya misalnya di surat Fatir, Allah mengatakan walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Allah mengatakan dan orang-orang yang kufur maka bagi mereka neraka jahanam. Nah, di akhir ayat Allah mengatakan la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Mereka tidak mendapatkan keringanan dari azabnya. Allah mengatakan tidak mendapatkan keringanan. Nah, dan juga ada ya argumen lain yang mereka pakai, ya, mereka memakai misalnya surat ya di surat Yunus, ya. Surat Yunus ayat 58, mereka mengatakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya. Katakanlah wahai Muhammad dengan karunia Allah, bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu falyafrahu. Hendaklah dengan itu kalian atau kamu bergembira. Itu ya huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik ya daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, mereka menafsirkan ayat ini kadang bi fadlillah. Katakanlah dengan fadl, keutamaan Allah, maksudnya adalah Muhammad. Dengan lahirnya Muhammad ya dan rahmat
dari Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, maka bergembiralah ketika pas kelahiran. Nah, ini kita perlu lihat dulu tafsirannya. Maksudnya bifadlillah, fadlullah itu maksudnya apa? Rahmatullah itu artinya apa? Ya, kalau kita baca dalam tafsir, ya, dalam tafsir Sa'di, bifadlillah itu maknanya adalah Al-Qur'an. Katakan wahai Muhammad, bifadlillah, yang dimaksud fadlullah itu di situ adalah Al-Qur'an. Bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan rahmat Allah maksudnya apa? Ad-din wal iman. Maknanya adalah din dan iman. Jadi memang mereka punya landasan dalil, tapi dalil yang dijadikan landasan kebanyakan adalah umumat, yaitu dalil-dalil umum yang tidak menjelaskan secara terperinci dan khusus, ya, tidak menjelaskan secara terperinci dan khusus. Dan kalau kita lihat, ya, dalam sejarah memang tidak ada sama sekali yang merayakannya. Bukan berarti dengan tidak merayakannya kita tidak cinta dengan Nabi SAW. Tidak demikian. Masalahnya adalah ketika kita melakukan hal itu, ya, dan orang yang melakukan itu pasti menganggap itu ibadah, gitu. Pasti menganggap itu adalah amalan yang dengannya diharapkan kita dapat pahala. Masalahnya bukan berarti kita tidak mau mengamalkan, tapi masalahnya hal ini siapa yang mencontohkan dan siapa yang punya otoritas untuk membuat hal ini. Ketika kita bukan orang yang diberikan otoritas untuk memunculkan syariat atau ajaran, ya tidak boleh, gitu. Sama aja kita, ya, memposisikan diri sebagai orang yang punya hak untuk menentukan syariat. Ini bahaya. Ya. Maka Imam Malik mengatakan, fama lam yakun yauma idzin dinan lam yakun al yauma dinan. Sesuatu yang dahulu di zaman Nabi SAW bukan merupakan bagian dari agama, sekarang pun juga bukan merupakan bagian dari agama. Jadi perlu dikoreksi, ya, perlu diluruskan, ya, bahwa yang seperti ini mungkin niatnya baik, ya, mungkin niatnya baik, tapi ketahuilah bahwa seorang dalam ibadah itu syaratnya tidak hanya niat saja, tapi harus muwafaqatun nabi atau ittiba'un nabi. Jadi syaratnya adalah ikhlas dan mutaba'ah, ya. Nah, dua hadis ini yang menjadi landasan keabsahan amal seseorang, ya. Harus ikhlas, innamal a'malu binniyat, ya, tapi juga harus mutaba'ah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Atau juga man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Dua kaidah itu harus dipegang. Orang yang niatnya ikhlas tapi ternyata keikhlasan amalannya tidak, ya, melihat kepada tuntunan, dia akan tercebur dalam kebid'ahan. Tapi orang yang amalannya sesuai tuntunan tapi tidak ikhlas, dia masuk kepada kesyirikan, riya, ya. Kepada riya. Bahkan bisa lebih dari riya. Niatnya untuk apa? Niatnya untuk dunia, niatnya untuk dilihat orang, niatnya untuk, dan seterusnya. Jadi dua itu harus terpenuhi. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu yang disebutkan oleh ulama kita, ya. Ulama-ulama kita mengatakan bahwa salah satu, ya, faedah yang bisa diambil dari berselisihnya ulama tentang penetapan kapan tanggal lahir Nabi ini menunjukkan bahwa apa? Tidak ada konsekuensi hukum syar'i dan amalan khusus yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Bait yang kelima, Ibnu Abil Is mengatakan wa wafaqal isyrina min Naisana wa qablahu hainu abihi hana. Nah, kalau ditinjau dari penanggalan Masehi, maka kelahiran Nabi SAW itu bersesuaian dengan tanggal 20 Naisan. Naisan itu April, ya. Kalau dilihat dari tanggalan miladiyah, itu beliau tanggal 20 April. Ya. Adapun yang hijriyah tadi ulama khilaf, ya. Tapi kalau yang dirojihkan oleh Nazim, penyair, yaitu Ibnu Abil Is, dirojihkan tanggal 10. Ya. Yang dikuatkan oleh Syekh Albani tanggal 8. Yang pendapat yang masyhur tanggal 12. Adapun untuk tanggalan miladiyahnya adalah tanggal 20 April. Wa qablahu hainu abihi hana. Sebelumnya, ya, hainu abihi, yaitu waktu wafatnya bapaknya beliau, Abdullah. Jadi Naisan itu adalah nama bulan miladiyah atau bulan Masehi, yang mana nama ini banyak tersebar dulu di daerah Syam, ya, di daerah Syam. Orang Syam dulu, ya, sekarang itu Yordan, Lebanon, Palestina,
ya Turki, itu mereka menyebut April itu Nisan, bulan Nisan. Adapun di wilayah Mesir dan semisalnya sampai ke Indonesia lebih tenar dengan nama April. Fa'idzan wiladatun Nabi SAW bil miladi. Ya, kalau dihitung secara tanggal Masehi, itu beliau lahir tanggal 20 April atau 20 Nisan, bertepatan dengan tahun sanata ihda wa sab'ina wa khamsimi'atin bitaqwimil miladi. Tahun 571 Hijri Masehi. 571 Masehi, 20 April. 20 April 571 Masehi. Adapun wafatnya, wa wafatun Nabi SAW bitaqwimil miladi tuwafiqul yawma tsamina fi syahris sadis. Ya, adapun wafatnya Nabi SAW dengan penanggalan Masehi itu bertepatan dengan hari 8, itu maksudnya tanggal 8 di bulan yang ke-6, itu bulan Juni. 8 Juni sanata salasin wa salasina wa sittimi'atin lil milad. Itu tahun 633. Ya. Lahir 571 Masehi di tanggal 20 April 571. Adapun wafatnya 633 di tanggal 8 Juni. Wa tarikhul miladi yaqillu min nahiyati adadi sanawat. Ya, kalau penanggalan Masehi memang dari hitungan tahunnya nanti akan lebih sedikit daripada penanggalan tahun Hijriyah, ya. Misalnya ya mi'ah sanah miladi tusawi mi'ah wa thalath hijri. Ya, misalnya kita katakan 100 tahun Masehi, itu kalau dihitung dengan tahun Hijriyah itu 103 tahun. Jadi 100 tahun Masehi itu bertepatan dengan 103 tahun. Jadi selisihnya sampai 3 tahun. Ya, selisihnya sampai 3 tahun. Wa qablahu hainu abihi hana. Dan sebelum beliau lahir sallallahu alaihi wasallam itu hainu abihi ay qabla an yulad Nabi sallallahu hainu abihi ay ajalu abihi, yaitu ajal dari bapak beliau. Itu Abdullah. Ya, ajalnya bapaknya Nabi sallallahu Abdullah wafat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lahir. Mata abun Nabi wa huwa hamlun fi batni ummihi. Jadi Nabi sallallahu itu ketika masih dalam kandungannya bapaknya beliau wafat. Ya, makanya sampai dalam Al-Qur'an Allah katakan alam yajidika yatiman fa'awa. Ya, tidakkah ya Allah mendapati dirimu dalam kondisi yatim, maka Allah memberikan perlindungan atau memberikan ya pertolongan, perlindungan. Dan orang tua seseorang ya wafat dalam kondisi dia masih dalam kandungan, itu adalah separah-parahnya kondisi yatim. Kondisi yatim yang paling parah itu adalah seorang anak yang dia lahir nggak punya ayah dan belum pernah melihat ayahnya. Adapun anak yang lahir sudah pernah melihat ayahnya, entah dia sudah paham atau belum, itu tentunya lebih sedikit mudaratnya daripada yang sama sekali tidak pernah lihat ayahnya. Dan inilah hakikat ujian bagi para nabi. Ya, Nabi sendiri mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal ladzina yalunahum. Orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, kemudian orang yang semisal dengan mereka dan yang semisal dengan mereka. Ini menunjukkan ujian Nabi SAW besar sekali. Ya, beliau belum lahir saja bapaknya sudah wafat gitu. Dan yatim itu adalah istilah seorang yang nggak punya bapak gitu. Kalau seorang punya bapak walaupun tidak punya ibu itu namanya bukan yatim menurut istilah dalam perspektif ilmu agama ya. Jadi yatim itu yang nggak punya bapak. Ya, kalau punya bapak namanya tidak yatim. Karena ada orang yang menanggungnya dan menafkahinya. Dan memang inti penanggungan nafkah dan ini ya, kepada si bapak. Ya. Jadi kalau ibu, sependek yang saya tahu bukan yatim. Yatim itu adalah ketika seorang tidak punya bapak. Dan kondisi Nabi SAW ini, kata Syekh Abdul Razak, wa hadza ablaghu darajatil yatim. Ini adalah kondisi yatim yang paling berat dan paling parah. An yamutal abu wal waladu janinun fi batni ummihi. Itu ketika seorang ya bapaknya wafat dalam kondisi dia masih janin di perut ibunya. Fayakhruju ila dunya wala abalahu. Dia dilahirkan ke dunia sama sekali tidak punya ayah, tidak mendapati ayahnya. Lanjut. Sudah ngantuk? Oke, sedikit lagi. Wa ba'da amaini ghada Fatima ja'at bihi murdi'uhu sanima halimatun li ummihi wa 'adat bihi li ahliha kama aradat.
Bait ke-6 dan ke-7 ya, Ibnu Abil Iz mengatakan ya, wa ba'da amaini ghada Fatimah. Dan setelah 2 tahun persusuan, jadilah Nabi Muhammad SAW menjadi anak yang fatim, yaitu fitom, sudah disapih. Setelah 2 tahun persusuan, maka Nabi SAW menjadi anak yang sudah disapih. Ja'at bihi murdi'uhu Salima, yang mana perempuan yang menyusui beliau datang dengan beliau dalam kondisi Nabi Muhammad SAW sehat walafiat. Halimatun li ummihi wa adat, yaitu yang menyusui Nabi SAW namanya Halimah bintu Abi Zu'aib As-Sa'diyah wa adat ya. Tapi setelah dikembalikan kepada ibunya Aminah, kemudian Halimah minta lagi kepada Aminah untuk Rasulullah SAW dibawa lagi ke Badiyah, yaitu ke pedalaman Jazirah Arab. Nah, ini ada kisah yang ini ya, agak lompat. Jadi kebiasaan orang Arab dahulu, terutama orang Makkah, itu para ibu-ibu yang punya anak di Mekah, karena Mekah itu kota metropolitan gitu. Jadi dia itu kota yang menjadi tujuan orang-orang merantau dari seluruh Jazirah Arab. Mereka perginya ke Mekah. Istilah kita sekarang itu adalah pusat peradaban gitu. Jadi banyak orang dari berbagai penjuru dengan kebudayaan yang berbeda-beda datang ke Mekah. Sehingga banyak ya tercampur berbagai macam kebudayaan di situ. Maka orang-orang Arab, Mekah terutama orang Quraisy, mereka biasa dahulu ketika punya anak yang masih kecil, sengaja anaknya itu dititipkan oleh ibu-ibu yang datang dari pedalaman. Sengaja mereka pergi ke Mekah untuk mencari anak-anak yang akan disusui sampai 2 tahun. Yang orang tua dari anak itu akan bayar. Jadi misalnya jenengan di sini ya di Kueni, kemudian punya anak kecil, kemudian nanti datang orang-orang dari Serandaan sengaja ke sini cari anak-anak yang mau untuk diasuh. Siapa anaknya yang mau dibawa diasuh untuk disusui, dibawa ke sana. Kemudian misalnya ada orang di sini punya anak masih balita belum sampai 2 tahun, dikasih ke ibu-ibu yang datang dari Serandaan tadi, kemudian dibawa ke sana. Nah, di sana disusuin, dididik adab, diajari bahasa Arab dan semisalnya ya. Kemudian kalau sudah fitom, kalau sudah umur 2 tahun dikembalikan lagi kepada ibunya dan nanti dapat bayaran. Nanti dapat bayaran oleh orang tuanya. Kenapa? Salah satu tujuannya adalah pertama, karena di Mekah itu sudah lingkungannya itu sudah heterogen, campur baur dari berbagai macam penjuru. Sehingga orang Arab ingin menjaga anaknya tetap natural gitu. Maka dibawa ke pedesaan agar mendapatkan udara yang tetap segar, ya kondisi lingkungan Arab yang masih terjaga dan juga agar terjaga bahasanya. Ya, jangan bisa lihat orang yang tinggal di perkotaan bahasa Jawanya, kalau kita melihat lingkup dalam sudut Jawa, ya bahasa Jawanya sudah banyak yang pudar gitu. Paling bisanya ngoko. Nah, tapi kalau dikembalikan ke pelosok-pelosok desa akan masih di sana terjaga bahasa kromo inggilnya misalnya kalau bahasa Jawa misalnya. Di orang Arab pun sama. Orang Arab pun mungkin kalau untuk melihat pada level sekarang ya, yang tersebar di kota-kota itu bahasa Arab yang bukan bahasa Arab Fusha, tapi bahasa Arab Darijah atau bahasa Arab Amiyah yang sudah tercampur dengan bahasa lain kemudian jadi bahasa gaul kalau tempat kita. Makanya yang masih terjaga di pedalaman. Dulu Nabi SAW pun seperti itu. Dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah. Dibawa ke kampungnya, di sana disusuin dan dididik selama 2 tahun. Tapi setelah 2 tahun dikembalikan lagi. Tapi ceritanya panjang, ada kisah tersendiri. Kisahnya Halimah As-Sa'diyah itu ketika dengan suaminya dan juga dengan ibu-ibu yang lain yang datang dari kampungnya berbondong-bondong pergi ke Mekah untuk mencari job tadi, pekerjaan, ngasuh anak. Nanti Halimah itu dikisahkan dia adalah perempuan yang miskin, bahkan suaminya juga miskin, ya penghasilannya sangat terbatas, hewan tunggangan juga hewan ternak yang dia punya itu sampai kelaparan dan juga kurus karena kurang makan. Bahkan Halimah pun punya anak laki-laki juga yang masih bayi, tiap hari sering menangis karena air susu yang mengalir dari dirinya kurang. Karena ibunya sendiri makannya kurang. Tapi setelah nanti merawat Nabi SAW banyak keberkahan. Ya, tiba-tiba rumput di pekarangannya padahal tanah tandus banyak yang tumbuh dengan subur. Ya, hewan ternaknya makan dengan sampai kenyang sehingga gemuk-gemuk juga menghasilkan air susu yang banyak. Bahkan juga tiba-tiba ya dengan keberkahan yang Allah berikan, Halimah As-Sa'diyah yang menyusui anaknya pun juga bisa menyusui dengan kenyang, ASI-nya bisa keluar dengan lancar. Dan juga keberkahan-keberkahan yang lainnya
insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.